orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menegaskan akan terus melakukan lobi-lobi politik untuk memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Sebagai Ketua Umum, Mardiono bilang terus memperjuangkan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno untuk bisa menempati posisi bakal cawapres. Dari berbagai hasil survei elektabilitas cawapres, P3 mengklaim nama Sandi memiliki elektabilitas sekitar 20%. Tetapi keputusan itu harus disepakati oleh partai yang mengikatkan diri pada kerjasama politik, yaitu terutama partai PDI Perjuangan. Kemudian juga ada yang mengikatkan diri dalam kerjasama politik, ada partai yang non-parlemen, itu partai Hanura dan partai Perindo. Nah tentu ini akan menjadi keputusan bersama, tetapi saya sebagai Ketua Umum P3 sudah terus melakukan lobi-lobi politik untuk memperjuangkan agar Pak Sandi itu dengan berbagai macam argumentasi yang ada. Sejumlah nama tampaknya semakin menguat untuk menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto yang siap beradu di Pilpres 2024 mendatang. Mulai dari AHY, Muhaimin Iskandar, nama lain Sandiaga Uno, sampai ke Erick Thohir. Seberapa kuat kemudian sokongan partai politik pengusung nama-nama ini hingga benar-benar akan menjadi bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Ada Ketua Majelis Pertimbangan P3, Muhammad Romahur Muzi atau Mas Romi. Ya. Sampai detik ini seberapa yakin P3 bahwa Sandi Uno itu akan dipilih oleh Ganjar Pranowo? Kesebut terus sama Ibu Puan atau Mbak Puan. Mas Sandi ini adalah sosok yang memang secara kualifikasi sudah memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden ya. Karena memang beliau ini sudah pernah juga berlaga di tahun 2019 yang lalu, artinya bukan kaleng-kaleng kalau istilah anak sekarang. Ya. Memang sudah terbukti track record-nya, dan beliau juga seorang yang bisa melengkapkan kebutuhan Pak Ganjar. Karena beliau secara teritori juga berasal dari luar Jawa, track record-nya juga bersih, pengalamannya ada, apalagi sekarang menjadi salah satu menteri di kabinet, sehingga memang menjadi pasangan yang pas dengan Mas Ganjar ini. Apalagi chemistry-nya itu sudah semakin menyatu, karena mungkin salah satu nama yang muncul dan paling banyak berduet dalam beberapa acara dengan Mas Ganjar dalam beberapa pekan terakhir. Iya, paling sering ketemu nih. Di Tanah Suci juga bareng begitu. Kemudian di Indonesia kemarin terakhir hari Minggu juga berkegiatan dengan Pak Ganjar di Bogor. Jadi memang kalau ditanya optimisme ya P3 sangat optimis. Kalau calon yang kita sodorkan di Rapimnas tanggal 17-18 Juni yang lalu, yaitu Pak Sandiaga Uno, insya Allah adalah calon yang tepat. Apalagi ketika kita berbicara hari ini pilihan langsung. Elektabilitas Pak Sandi itu termasuk top 3 di antara nama-nama cawapres yang muncul. Nah mungkin yang dua lainnya itu pun juga bukan nama yang memang secara chemistry selama ini merupakan calon yang diduetkan dengan Pak Ganjar, itu mungkin dengan pasangan yang lain. Jadi memang secara keseluruhan tinjauan terhadap Pak Sandi ini kami yakini memang sangat cocok untuk dipasangkan dengan Mas Ganjar. Itulah kenapa P3 tetap menyodorkan nama Pak Sandi dalam berbagai kesempatan, dan alhamdulillah ini juga merupakan bahagian dari ikhtiar kami untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Jadi kalau Anies berpasangan dengan AHY, Ganjar Sandi, Prabowo Erick, lagi-lagi dua nama terakhir ini selisihnya tipis. Kalau misalnya Ganjar sama Erick lebih unggul kalau dibanding Prabowo dan Erlangga, selisihnya 4%, meskipun masih dalam margin of error. Daya ungkit sekitar 4%-an, meskipun lagi-lagi tidak signifikan, tetapi selisih 4% dalam pertarungan yang ketat, terutama melawan Ganjar, menjadi krusial. Bagaimana kalau Anies AHY, Ganjar Pranowo, Prabowo Muhaimin, Ganjar Pranowo Erick, Prabowo Muhaimin? Hasilnya begini. Artinya semua simulasi dengan cawapres yang berbeda-beda, hasilnya kurang lebih konsisten. Memang sebenarnya publik sering melihat Ganjar Sandi ini bersanding di berbagai acara, ya tapi apakah bersanding juga sampai di Pilpres 2024? Begitu. Nah, pertanyaannya itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari 1 bulan terakhir ya, ada 3 kali pertemuan kayaknya sering banget. Yang di Tanah Suci. Ya. Dia kan bahwa Tanah Suci tuh ngomong sampai dibilang katanya the next president 2024 ke para ini pemimpin Saudi Arabia. Terakhir yang teranyar di rumah mantan Bupati Bogor. Nah, ini sebenarnya benar akan jalan nanti sampai
Pilpres 2024 atau tidak? Saja ke Mas Romi, benar nih akan bersanding di Pilpres 2024 nih Mas? Doanya orang P3 dan saya kira mayoritas masyarakat Indonesia juga begitu, karena pasangan ini kan secara tampilan sudah seperti memiliki chemistry yang bagus. Yang kedua, dari pengalaman juga lengkap, karena yang satu memiliki pengalaman sebagai anggota DPR tingkat nasional Pak Ganjar, dan sekarang memimpin secara langsung di lapangan sebagai Gubernur Jawa Tengah, artinya pengalaman teritorialnya itu lengkap, apalagi 2 periode. Dan yang kedua, Pak Sandi juga pernah berlaga secara nasional sebagai calon wakil presiden, sekarang tinggal mengulang kembali saja apa yang kemarin 2019 membuat beliau tidak terpilih, ya hari ini ditambal. Dan sekarang sebagai menteri saya kira juga memiliki jangkauan tingkat nasional yang panggungnya lebih dari cukup untuk bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan kita juga merasakan, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Arief dan Mbak Kamaratih ya, bahwa ini bukan hanya lobby di Indonesia secara nasional dan secara mondial begitu, tetapi kita juga berbicara lobby transenden, karena mereka berdua kemarin, Pak Ganjar dan Pak Sandi, dua-duanya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Tentu itu sebagai bentuk ketawakalan kepada Allah, bahwa di atas semua ikhtiar sebagai manusia, tentu maha penentunya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena betapapun partai-partai politik ingin menjodohkan, termasuk PDIP dan P3, dan betapapun masyarakat Indonesia juga ingin agar dua pemimpin ini bisa menjadi pasangan yang nantinya akan memimpin Indonesia, tetapi yang kun fayakun itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Romi, kalau ya saya yakin percaya 100% namanya kun fayakun gitu ya. Kalau terjadi ya terjadilah. Tapi kalau untuk urusan P3 mungkin udah selesai ya. Ada Mas Romi di situ, ada Sandiaga Uno juga selaku Bapilu Nasional seperti itu. Nah, bagaimana komunikasi politik dengan partainya Mas Ganjar Pranowo? Nah, ini yang penting juga. Oh ya, kalau komunikasi politik kami, artinya P3 dengan PDI Perjuangan, itu kan tidak ada hambatan sama sekali. Artinya PLT Ketua Umum Pak Mardiono setiap saat juga bisa berkomunikasi dengan Bu Mega, dengan jajaran-jajaran di sekeliling beliau, dan memang kita mengikuti secara seksama perkembangan politik nasional ini, dan kami tidak dalam posisi buru-buru untuk segera mengumumkan calon wakil presiden, meskipun itu sudah ada di kantong Bu Mega seperti yang kemarin itu beliau sampaikan beberapa saat silam. Tentu kita melihat bagaimana perkembangan politik nasional ini nantinya, karena masih ada juga calon presiden yang juga belum dideklarasikan secara resmi oleh partai pengusung yang lengkap dan memenuhi persyaratan konstitusional 20%. Sehingga memang kita menunggu bagaimana perkembangan dari calon-calon yang lain. Yang kedua juga kita melihat bahwa calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh partai yang sudah lengkap persyaratannya, yaitu Pak Anies, juga belum mengumumkan bakal calon wakil presiden. Karenanya memang kami bersepakat untuk tidak buru-buru mengumumkan ini. Setidaknya pada bulan Juli dan Agustus ini mungkin belum ada pengumuman calon wakil presiden. Apalagi kita juga tahu persis bahwa hari ini Mas Ganjar kan masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang masih ada kewajiban-kewajiban secara tugas kenegaraan sampai dengan bulan September nanti. Mungkin di bulan September itu nanti akan ada percepatan pengambilan keputusan politik untuk calon wakil presiden ini, sekaligus juga memperluas jangkauan Mas Ganjar untuk melakukan kampanye, karena hari ini masih terbatasi pada 1 minggu saja. Ketangkap poinnya. Baik, walaupun sudah ada chemistry, publik melihat sering sekali berdampingan di acara-acara begitu ya, tapi kalau tidak ada approval dari ketua umum partai, khususnya PDIP, ya ini belum tentu jadi nih di Pilpres 2024. Mas Nyarwi melihatnya? Kalau kita lihat format atau blok koalisi ini ya, yang mengusung Mas Ganjar, PDIP itu kan sangat dominan dalam arti perolehan kursi ya di DPR. Bahkan nyalonkan sendiri pun bisa kan, kan gitu. Nah, kalau lihat misalnya komposisi yang ada kan PDIP ya, P3 ya, Perindo, Hanura, dan mungkin akan yang lain misalnya. Di antara ini kan yang paling dominan jelas kuat PDIP. Makanya saya lihat soal cawapres ini itu juga PDIP sangat menentukan. Jadi kan posisinya tidak terlalu equal juga, walaupun nanti mungkin akan dibahas bahasanya kolegial ya dugaan saya. Tetapi tetap saja ada partai yang menjadi induk atau sentrum dari koalisi itu, dan itu PDIP. Dan kita lihat kan kultur PDIP seperti itu ya. Peran Bu Mega itu sangat luar biasa ya dengan berbagai pertimbangan. Kalau kita lihat kan terakhir-terakhir itu dari 10 nama ya di cawapres itu kan Mbak Puan kalau nggak salah menyebut ada 5 kan, sudah dikerucutkan 5 katanya ya. Di situ disebut ada Sandi tadi gitu ya, ada Erick Thohir gitu ya, Andika Perkasa, pokoknya 5 sudah? Iya 5 itu. Nah, dari nama-nama itu, saya kira itu nanti kompetisi
Antar nama itu yang disaring-saring itu yang kemudian menurut saya itu menjadi dinamika di kalangan partai ini termasuk PDIP dan koalisi khususnya P3 saya lihat. Di situ akan ada banyak variabel ya, misalnya apakah contoh ya elektabilitas misalnya sejauh mana itu akan jadi pertimbangan. Karena menurut saya itu juga variabel kunci ya, penting ya. Terus yang kedua juga mungkin bukan hanya elektabilitas individu yang menjadi capres, tapi ketika digabungkan, nah ini kan juga punya elektabilitas sendiri dia sebagai pasangan capres-cawapres. Nah, yang ketiga lagi ketika mungkin digabungkan ada lagi pasangan kompetitornya, ini juga akan menjadi pertimbangan menurut saya siapa yang jadi kompetitor kan gitu. Belum lagi misalnya kemampuan dia penetrasi ya di basis-basis pemilih-pemilih yang selama ini belum bisa tersentuh. Misalnya pemilih Mas Ganjar kan beberapa misalnya di data survei dilihat misalnya begini, ke milenial atau generasi muda itu kalah sama Pak Prabowo nih ceritanya. Oke, tapi kalau Sandi bisa Nah, misalnya contohnya begitu, apakah bisa apa enggak? Kalau dipasangkan sejauh mana? Misalnya begitu ya. Saya kira itu menjadi pertimbangan-pertimbangan juga gitu ya. Saya kira itu ya. Tapi kalau melihat dari pemilihan cawapres PDIP biasanya, ini kan sosok-sosok biasanya sudah senior, kemudian kalangan alim ulama. Apakah melihat ini akan dipilih nih sosok Sandi yang lebih menggambarkan Gen Z begitu? Dugaan saya begini ya, kalau kita mengacu ke 2019 misalnya ya, yang terdekat lah ya. Waktu itu memilih Pak Ma'ruf Amin itu salah satunya kan juga mengamankan dukungan ya dari basis NU, dan waktu itu saya lihat kan juga polarisasi menguat dan NU salah satunya dari tokoh NU menjadi salah satu daya tarik untuk bisa memperkuat Pak Jokowi gitu. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat struktur demografi pemilih itu kan juga masih 50 sekian persen, 3 atau 6% bahkan itu kan kalangan muda. Nah, pasti dugaan saya pertimbangan cawapres yang lebih muda itu juga menjadi pertimbangan, tetapi memang tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Misalnya contoh yang beberapa dibahas ya, bahkan misalnya Sandi itu bikin statement katanya cocok secara chemistry gitu ya, kemudian ada loyal juga gitu. Tapi kan itu statement dari Pak Sandi misalnya. Pertanyaannya yang versi dari Mas Ganjar bagaimana kan gitu, versi dari Bu Mega, Mbak Puan bagaimana kan gitu. Nah, karena balik lagi ini kan juga dinamika koalisi kan ditentukan oleh loyal yang dimaksud Sandiaga Uno ini maksudnya apa menurut Mas Nyarwi? Loyal dalam artian tidak akan overlapping dengan presidennya atau untuk next periode berikutnya ya gitu? Kalau saya lihat dalam konteks hari ini ya yang terdekat lah ya, yang terdekat adalah ketika misalnya seandainya mereka nanti menjadi pasangan capres-wapres, bahkan misalnya ada peluang memenangkan dan memerintah misalnya, tentu loyalitas yang dibangun di sini loyalitas sebagai capres dan cawapres atau presiden dan wapres kalau terpilih misalnya begitu. Tetapi tentu saja dalam dinamika politik itu kan ya pasti ada perubahan-perubahan. Anda melihat dua atau pasangan ini bisa menjadi dua matahari nggak kelak? Menurut saya itu atau saling melengkapi justru. Kalau dua matahari sebetulnya potensi sampai hari ini ya kayaknya tidak ada. Tidak ada ya. Misalnya gaya karakter leadershipnya Mas Ganjar gitu ya, dengan suka yang mirip Pak Jokowi juga ya, saya lihat blusukan, suka tiktokan dengan medsosnya, dengan ini gitu ya. Sementara saya lihat dengan Pak Sandi saya kira juga mungkin termasuk masih irit bicara walaupun geraknya kemana-mana ya. Kalau Mas Ganjar kan nggak irit bicara gitu, contohnya begitu ya. Jadi mereka punya sesuatu karakteristik yang agak different juga, berbeda juga gitu loh. Kalau dikatakan saling melengkapi ada potensi juga. Tetapi balik lagi nanti juga ada kompetitor pasangan yang lain kan. Mas Romi, jadi seberapa besar dorongan dari P3 agar memang Sandi ini bisa mendampingi Ganjar? Tentu sebagai partai politik P3 memiliki harapan sangat besar ya, karena memang dari berbagai survei Pak Ganjar dan Pak Sandi ini juga termasuk yang diunggulkan secara survei, karena memang kita tahu persis Pak Sandi juga bukan hanya kali ini akan berlaga, bahkan sudah pernah berlaga di tingkat nasional sebagai calon wakil presiden kemarin pemilu 2019, sehingga memang pasangan ini memenuhi berbagai kriteria. Pertama tentu kriteria integritas, bahwa dua-duanya sebagai pimpinan birokrasi di bidangnya masing-masing tidak pernah memiliki cacat hukum dan cacat norma. Kemudian yang kedua, pasangan ini juga memiliki pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin Indonesia ke depan, karena kita tahu persis Presiden juga berkali-kali mengingatkan bahwa bonus demografi ini hanya akan berlangsung sampai 2038. Nah, pasangan ini kan kalau misalnya nanti dipercaya oleh rakyat Indonesia akan memimpin sampai 2034 katakanlah, itu berarti momentum-momentum di waktu-waktu terakhir bonus demografi kita. Dan berkali-kali juga Pak Jokowi mengatakan jangan sampai kita salah memilih pemimpin, karena inilah yang akan menentukan apakah Indonesia akan take off atau hanya akan berada di middle income trap. Salah satunya yang dicontohkan oleh beliau adalah Filipina yang terdekat dengan kita. Kemudian yang ketiga, pasangan ini juga memiliki basis dukungan elitas yang cukup luas, karena Pak Sandi dan Pak Ganjar memiliki basis dukungan yang sangat berbeda. Pak Sandi memiliki fanbase ya, kalau kita katakan menggunakan bahasa anak muda hari ini ya, generasi milenial, generasi Z, dan maupun emak-emak yang memang secara spesifik memiliki kekuatan fanatisme yang luar biasa. Kemudian yang keempat, pasangan ini juga memiliki kriteria Jawa luar
Jawa, dan itu penting untuk Indonesia yang sangat majemuk ini. Kita tahu persis bahwa Indonesia ini 61% itu penduduknya ada di Pulau Jawa, tapi 39% ada di luar Jawa, dan salah satunya tentu 17% ada di Pulau Sumatera. Pak Sandi sebagai orang Gorontalo tetapi lahir di Sumatera begitu. Jadi ini pasangan yang sangat ideal untuk memimpin Indonesia ke depan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.